Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, di sana luar biasa tetap semangat Garuda. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Eka sama Naila. Eka sama Naila. Sebelum memulai pembelajaran, silakan salah satu dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran PAI, dan kita hari ini akan masuk bab baru, yaitu bab 7 mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar di SD atau MI? Iman kepada Nabi dan Rasul? Sudah. Saya mau tanya, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada? Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qadha dan qadar. Nah, karena kita hari ini belajar mengenai iman kepada Nabi dan Rasul, berarti kita akan belajar rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Baik. Jadi karena kalian sudah belajar ketika SD atau MI dulu, saya harapkan kalian bisa lebih memahami apa itu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ya, sebelum masuk ke materi, silahkan kalian lihat, itu gambar apa? Lilin. Kira-kira apa gunanya lilin? Menerangi ketika saat mati lampu, saat gelap. Nah, Nabi dan Rasul itu diutus ke dunia ini sebagaimana lilin yang menerangi di kegelapan. Kira-kira diutusnya Nabi dan Rasul tujuannya agar apa? Memberi pedoman hidup bagi umat manusia. Sama halnya ketika kalian dalam gelap, kemudian kalian mau jalan, kalian butuh cahaya atau lilin itu tadi. Jadi diutusnya Nabi dan Rasul itu sebagai pedoman hidup, menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Ya, setelah ini kalian lihat sebuah video yang menjelaskan tentang keadaan bangsa Arab sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Silakan disimak dengan sebaik-baiknya. 2 tahun lalu, Makkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para pasukan yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Makkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutu para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Makkah terkenal dengan tingkat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Jangan dulu itu. Dari tadi dia terbang di atas kepala aku, kalau berbelok kaki. Dan dia berkata, jika dia berbelok ke arah kiri, maka kau harus berjumpa bilang. Nah, kalau ucapanmu, ya, seperti aja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika bulu itu berbelok ke arah kanan, maka masih baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala.
Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kembali minuman-minuman untuk menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Kamu yang duduk di sana, tapi para penari untuk berhiburan. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah. Gadis yang Silakan diperhatikan ya. di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan yang bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkan kepada ayahmu. Sungguh, mana wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hari raya ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi namanya Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberi nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun dia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiada yang menuntut kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi penyelamat. Ya, tadi kalian sudah melihat tayangan video mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, kira-kira dari masing-masing kelompok adakah yang bisa menyampaikan isi dari video yang sudah kalian lihat tadi? Ada? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok 2 dulu. Oke, masyarakat jahiliyah percaya kepada tahayul dan menyembah berhala. Ada lagi? Kelompok mana lagi? 3? Ya, silakan. Halo. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, di sana sering terjadi melakukan minum-minuman arak, mencuri dan menyembah berhala. Intinya, bagaimana kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang? Apakah mereka melakukan kebiasaan baik atau buruk? Buruk. Contohnya apa tadi? Minum minuman keras, mencuri, merampokkan, dan menyembah berhala. Nah, menurut ajaran Islam, kira-kira hal-hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Tidak. Makanya setelah Islam datang, maka perlahan-lahan kebiasaan bangsa Arab saat itu mulai dihilangkan dan kembali ke ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya seutuhnya gitu. Saat itu perilaku masyarakat Arab sudah sangat memprihatinkan, jadi harus segera diperbaiki. Maka diutuslah Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada bangsa Arab saat itu. Nah, tadi kalian sudah melihat video, kemudian kalian sudah menyimpulkan apa isi dari video tersebut. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan secara lisan atau tertulis definisi iman kepada Nabi dan Rasul dengan bahasa yang sederhana. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul bisa secara lisan maupun secara tertulis.
Kemudian yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku jujur, amanah atau sopan selama pembelajaran sebagai bukti internalisasi dari pengamalan sifat-sifat Nabi dan Rasul atau nilai-nilai akidah. Jadi nanti ketika kalian melakukan diskusi, ketika kalian berinteraksi dengan teman, usahakan berperilaku jujur, amanah atau sopan sebagai perwujudan akidah kalian atau keimanan kalian terhadap Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir nanti, kalian diharapkan mampu membuat produk yang berkaitan dengan pemahaman kalian terhadap materi iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, nanti akan ada sebuah produk atau sebuah karya yang akan kalian hasilkan sebagai bentuk pemahaman kalian terhadap iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, setelah ini Bu Rizky akan mengelompokkan kalian ke dalam 4 kelompok dengan gaya belajar yang berbeda. Tapi nanti ada 2 kelompok yang gaya belajarnya sama. Sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira di sini yang suka belajar atau lebih mudah memahami materi dengan cara melihat video siapa? Oke, ya. Video pembelajaran. Dan nanti kalian bergabung ke kelompok audio visual. Kemudian yang suka melihat, yang lebih mudah memahami materi dengan cara berdiskusi, mendengarkan penjelasan siapa? Oke, nanti kalian tergabung ke dalam kelompok audio. Kemudian yang terakhir, siapa yang lebih suka belajar dengan cara melihat gambar, melihat infografis? Mana? Oh ya. Nah, nanti kalian tergabung di kelompok visual. Silahkan saya beri kesempatan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya sebutkan tadi. Sini silakan audio visual, kemudian sini kelompok audio, sebelah sini kelompok visual, sebelah sini kelompok audio visual. Silakan saya cek dulu ya. Sini yang suka video, betul? Betul. Sini yang suka berdiskusi atau mendengarkan penjelasan, betul? Sini yang suka melihat gambar, infografis. Sini yang suka video juga. Oke, sebelumnya kita pretest dulu. Kalian kerjakan kuisis, jadi silahkan disiapkan handphonenya terlebih dahulu. Saya kasih arahan dulu. Ya. Setelah ini kalian akan mengerjakan tes diagnostik awal untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, aplikasi yang saya gunakan yaitu Quizizz. Nanti silakan disiapkan handphonenya, kemudian kalian bisa masuk melalui 2 cara. Yang pertama di scan QR code-nya atau kalian bisa masukkan kode yang akan tampil di layar LCD. Paham? Kerjakan sebisanya, tidak akan mempengaruhi nilai. Ya baik, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Yang pertama saya akan memberikan gambaran mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti untuk lebih lengkapnya materi apa yang akan kalian pelajari, kalian bisa mencari sendiri melalui sumber-sumber yang sudah ada. Bisa buku paket, bisa internet, atau sumber bacaan yang sudah saya persiapkan. Karena hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran discovery learning, di mana kalian menemukan sendiri apa yang akan kalian pelajari. Yang pertama, Bu Rizky mau tanya, ada yang sudah pernah dengar kata iman? Ya, sudah. Iman artinya apa? Ya, berarti iman itu ada 3 unsur. Yang pertama apa? Keyakinan di dalam hati. Berarti hati kalian harus benar-benar yakin
ya, tidak boleh tidak yakin. Kemudian yang kedua, diucapkan dengan lisan, berarti saya meyakini bahwa bla 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 bla. Kalian tahu kalimat syahadat? Nah, itu apa artinya? Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kan kalian bersaksi itu membenarkan secara lisan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi itu adalah iman. Apakah dua hal itu sudah cukup? Meyakini dalam hati, membenarkan dengan lisan sudah cukup? Belum. Dan yang penting itu yang terakhir, yaitu apa? Diwujudkan atau diamalkan di dalam perbuatan. Kalau kalian meyakini Allah sebagai Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, berarti kalian harus melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, karena hari ini kita akan belajar mengenai Nabi dan Rasul, saya mau tanya, adakah yang masih ingat jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Ada yang masih ingat siapa saja? Sepertinya ada yang sudah mulai ngantuk, sudah mulai bosan. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya sikap, sakit, sikut, ya. Sakit, sakit, sikap. Oke, yang dapat siapa? Sini yang dapat siapa? Oke, sini. Oke, sini dapat. Konsentrasi, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut. Saya bilang apa? Sikut. Ayo yang ambil pulpen siapa? Oke, Galang. Sama Bayu. Oke, sudah. Untuk si Bayu, ya, Bayu, nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25. Sebutkan 5 yang kamu ketahui, Lang. Visual, kalian siapkan HP kalian karena kalian akan mempelajari materi melalui HP kalian. Kemudian kelompok audio, siapkan buku tulis kalian. Nanti kita akan berdiskusi melalui buku paket, buku tulis. Kemudian yang visual nanti siapkan bukunya juga, akan diskusi melalui gambar yang sudah saya sediakan. Kira-kira sudah siap? Bisa ya? Oke, nanti ada yang mencatat informasi yang kalian temukan dari video itu. Oke. Nanti ditaruh informasinya ya. Begitu guys. Sudah selesai semuanya? Ada yang kesulitan? Tidak. Bagaimana kalian belajar hari ini? Apakah lebih mudah sesuai gaya belajar kalian? Ya, baik. Nah, setelah ini kalian akan membuat produk dari hasil temuan yang sudah kalian dapatkan dari sumber belajar yang kalian baca-baca tadi ya. Jadi nanti untuk kelompok audio visual, mana kelompok audio visual?
Ya, nanti kalian membuat PowerPoint melalui aplikasi Canva. Ya, paham? Sudah pernah menggunakan Canva ya? Oke, kemudian kelompok audio. Ya, kelompok audio nanti membuat scrapbook mengenai informasi yang sudah kalian dapatkan tadi. Sudah pernah buat scrapbook ya? Oke, kemudian kelompok visual. Nah, nanti kalian membuat mind map dari informasi yang sudah kalian dapatkan tadi. Ada yang ditanyakan? Ya, karena kalian berkelompok, jadi saya harapkan kalian bekerja bersama-sama. Ini kan Nabi dan Rasul. Iya, Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Ya 5 nama Nabi. Ya 5 nama. Gitu. Ya. Ini ditulis dulu. Nah, ini kan bisa ya toh. Ini kan juga banyak yang penting kalian tulis. Ini kan 25 Nabi yang tadi kan. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan Ini mending kalau mau nyatet di pause dulu videonya kan bisa ya. mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami. Kelompok audio visual, silakan aplikasi Canva-nya dibuka dulu, dibuat PowerPoint mengenai informasi yang sudah kalian dapatkan tadi ya. Ini untuk kelompok visual, kemudian kelompok audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tugas-tugas Nabi dan Rasul, menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, mengerjakan ajaran moral, hukum, dan petunjuk. Sifat-sifat Nabi dan Rasul, sidik, amanah, tablik, fatona. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 mengenai iman kepada Nabi dan Rasul yang sudah diperoleh dari video. Nah, adakah yang ditanyakan dari materi yang sudah dipresentasikan? Oh iya, silahkan. Berapa sifat Nabi dan Rasul? Ya, Ada 25 nabi. iya, baik. Jadi jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Betul ya? Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Kitab suci Al-Quran. Ya, baik. Betul ya, mukjizat Nabi Muhammad apa?
kitab suci Al-Quran. Kemudian ada lagi yang tahu mukjizat Nabi Muhammad? Ada yang tahu mukjizat Nabi Muhammad? Dapat membelah bulan, kemudian keluar air dari sela-sela jari. Ya, terima kasih atas presentasi kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membagikan tugas kelompok kami. Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai bahwa Rasul Allah itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran dari Allah yang berupa wahyu kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang lainnya diperhatikan. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Satu, menyerukan kepada tiap umat agar menyembah hanya kepada Allah. 2, memberikan peringatan yang jelas. 3, menyuruh menyembah kepada Allah agar menjadi takwa. 4, membawa berita gembira dan peringatan. Cukup, ditutup. Ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian 1. Pengertian Rasul utusan adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau manusia. 2. Pengertian Nabi adalah manusia biasa laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyunya. Nama-nama Nabi dan Rasul. 1. Adam. 2. Idris. 3. Nuh. 4. Hud. 5. Sol. 21. Ilyas. 22. Ilyasa. 23. Yahya. 24. Isa. 25. Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dari kelompok 4? Ya, silakan. Apa mukjizat Nabi Musa membelah laut? Ya, betul ya, mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Nah, beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, boleh silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian, dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan presentasi dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yaitu mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan kelompok 1. Iman artinya meyakini dalam hati, membuktikan atau membenarkan dalam lisan, membenarkan dalam perbuatan. Ya, baik. Iman adalah meyakini dalam hati, membuktikan dengan lisan, dan membenarkan dalam atau menjalankan dalam perbuatan. Oke, ada lagi yang bisa menyampaikan dari kelompok 1 mungkin? Ya, silakan. Kelompok yang lainnya diperhatikan. Nabi dan Rasul yang wajib diyakini ada 25. Ya, Nabi dan Rasul yang wajib diyakini ada 25. Ada lagi yang bisa menyampaikan kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Silakan. Oh iya, kelompok 4. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, terima kasih. Jadi
Perbedaan Nabi dan Rasul tadi apa? Kalau Nabi itu menerima wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul menerima wahyu tapi wajib menyampaikan kepada umatnya. Ada yang ditanyakan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang disiapkan HP-nya dulu. Kita kuis akhir ya dengan kuisis lagi. Silakan disiapkan HP-nya. Yang di bawah KKM siapa? 1, 2, 3. Oke, nanti silakan kalian kerjakan LKS halaman 26 ya, buku LKS halaman 6. Kemudian yang sudah di atas KKM ya, yang sudah di atas KKM nanti kalian kerjakan LKS halaman 25. Yang di bawah KKM siapa? 1, 2, 3. Oke, nanti silakan kalian kerjakan LKS halaman 26 ya, buku LKS. Kemudian yang sudah di atas KKM ya, yang sudah di atas KKM nanti kalian kerjakan LKS halaman 25 gitu ya, paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah berakhir kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Bu Rizky mau menyampaikan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari mengenai iman? Iman tadi apa? Mengucapkan, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perkataan. Berarti yang terpenting dari suatu keimanan adalah bagaimana perilaku kita. Kalau kita beriman kepada Nabi dan Rasul, berarti kita harus meneladani apa yang menjadi sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kemudian mengamalkan apa yang menjadi ajaran Nabi dan Rasul. Jadi setelah ini nanti yang sholatnya masih bolong-bolong, silakan sholatnya diperbaiki. Kemudian yang baca Al-Qur'annya masih malas, silakan ditingkatkan. Ya, karena kita hidup di dunia ini itu untuk memperbanyak amal ibadah untuk bekal di akhirat, bukan hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.